وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Insyaallah pada siang hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dengan membahas risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, yaitu makna la ilaha illallah atau tafsir kalimat tauhid. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama bahwasanya kalimat ini merupakan pembeda antara kekufuran dengan keislaman. Kekufuran dengan keislaman. Al-fariqatu bainal kufri wal islam. Dia adalah pembeda antara kekufuran dengan keislaman. Kemudian yang kedua, wahia kalimat taqwa. Kalimat taqwa. Kalimat taqwa. Kemudian yang ketiga adalah al-urwatul wusqa. Wahia al-urwatul wusqa. Dia adalah tali yang kokoh. Tali yang kokoh. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, wahia allati ja'alaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqibih. Dia adalah kalimat yang dijadikan sebagai kalimat yang kekal oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk anak keturunannya. Nah, kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, walaysal muradu qaulaha bil lisani ma'al jahli bi ma'naha. Walaysal muradu qaulaha Walaysal muradu qaulaha bil lisani ma'al jahli bi ma'naha. Bukan maksud dari mengucapkan la ilaha illallah itu hanya sekedar di lisan. Ma'al jahli bi ma'naha. Disertai dengan kejahilan tentang maknanya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tanpa memahami maknanya. Tapi seorang itu ketika dia mengucapkan kalimat ini, maka dia juga wajib mempelajari maknanya. Dia juga wajib mempelajari maknanya. Nah, karena ketika seorang hanya mengetahui, ketika seorang hanya mengucapkan dengan lisannya tanpa memahami maknanya, maka itu tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik. Tidak ada bedanya dengan orang munafik. Karena itu Nabi SAW bersabda,
Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam ucapannya tersebut dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahami maknanya bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah sebagaimana nanti akan disebutkan. Ya, kata beliau, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari fid darkil asfali minan nar. Karena orang-orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu mereka berada di tempat yang paling bawah dari neraka. Ya. Bahkan di bawahnya orang-orang kafir. Ya, di bawahnya orang-orang kafir. Ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Dan yang dimaksud dengan munafik di sini adalah munafik secara i'tiqadi, secara keyakinan. Karena nifak itu ada dua. Nifak itu ada dua. Ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Ya, jadi ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Ya. Apa itu nifak i'tiqadi? Nifak i'tiqadi yaitu kemunafikan dalam keyakinan. Ya, alladzina yudhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufr. Yaitu orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ini nifak i'tiqadi. Ya, orang-orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ya, ini nifak i'tiqadi. Dan itulah yang disebutkan di dalam kalimat ini. Fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi bersamaan dengan itu mereka berada di bawah orang kafir di neraka yang paling bawah. Ya. Mereka berada di neraka yang paling bawah. Nah, itu nifak yang pertama, nifak i'tiqadi. Adapun yang kedua adalah nifak amali. Ya, nifak amali. Ya. Apa itu nifak amali? Ya, nifak amali. Nifak amali adalah nifak berupa perbuatan atau amalan. Ya, perbuatan atau amalan. Ya. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Ya, bahwa tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berucap maka dia dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya maka dia khianat. Ini nifak amali. Nifak amali.
Minta tolong dulu itu. Matikan mic-nya ini. Siapa ini? Baik, jazakallah khair. Ya, ini dua jenis nifak. Ya, dua jenis nifak. Nifak i'tiqadi ini yang mengeluarkan dari Islam. Adapun kalau nifak amali itu tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Ya. Kata beliau, jadi mereka ini orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi bersamaan dengan itu mereka berada di neraka yang paling bawah. Ma'a kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Padahal mereka ini salat dan bersedekah. Ya, padahal mereka ini orang-orang munafik, mereka juga salat dan bersedekah. Ya, orang munafik juga hadir salat. Mereka juga ya berpuasa, mereka juga bersedekah. Ya, tapi mereka berada di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu hanya di lisannya saja. Ya, tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, jadi mereka hanya melakukan amalan-amalan zahir. Ya, dan amalan-amalan zahir itu tidak bermanfaat. Kemudian kata beliau, walakinnal murada qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bughdi man khalafaha wa mu'adatihi. Ya. Walakinnal murad, akan tetapi yang diinginkan adalah qauluha, mengucapkannya. Jadi yang pertama diucapkan. Ya. Ma'a ma'rifatiha bil qalb, disertai dengan mengetahuinya, ya, meyakininya di dalam hati. Ya. Jadi harus diucapkan, kemudian diyakini dalam hati. Ya. Wa mahabbatiha, kemudian mencintainya. Cinta dengan kalimat ini. Ya. Wa mahabbati ahliha, dan cinta terhadap orang yang mengucapkannya. Ya. Wa bughdi man khalafaha, dan membenci orang yang menyelisihinya, orang-orang musyrik. Wa muadati, dan orang yang memusuhinya. Ya. Orang yang memusuhinya. Nah, jadi yang diinginkan di sini adalah diucapkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diwujudkan dengan amalan perbuatan, mengamalkan konsekuensinya. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya ya la ilaha illallah itu memiliki syarat, ya, terkumpul dalam dua bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa qiyadi atau wanqiyadu wal qabulu laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ya, ini terdapat dalam dua bait syair dari syarat la ilaha illallah. Ilmun yaqinun wa ikhlasu wa sidquka. Pertama ilmu. Harus mengilmui kalimat la ilaha illallah. Yang kedua yakin. Ya, harus meyakini, tidak boleh ragu dengan la ilaha illallah. Yakin. Yang ketiga ikhlas. Ya. Ikhlas di dalam mengucapkannya, tidak ada paksaan. Yang keempat sidq, jujur di dalam mengucapkannya. Ma mahabbatin, disertai dengan cinta. Nah, berarti yang kelima adalah cinta. Ya. Kemudian yang kelima wal inqiyad. Ya, atau yang keenam wal inqiyad.
tunduk dengan kalimat ini, tunduk dengan konsekuensinya. Kemudian wal qabulu laha, menerima ya dari konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Ini 7 yang disebutkan oleh sebagian ulama dan ada yang menambahkannya. Ya. Ada yang menambahkannya ya, disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Atiq. Beliau menambah satu syarat menjadi 8. Wazida thaminuha al-kufranu bika al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qada uliha. Ditambah dengan yang ke-8, yaitu mengingkari semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingkari semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ya syarat la ilaha illallah. Baik. Jadi bukan, kata beliau, ya, yang diinginkan itu bukan hanya sekedar mengucapkannya, tapi yang diinginkan adalah mengucapkan kalimat ini, memahami maknanya, mencintainya, mencintai orang yang mengucapkannya, ya, membenci orang yang menyelisihinya, dan membenci orang yang menentangnya. Kemudian kata beliau, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, maka di sini tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus ada mukhlisan. Ikhlas. Dan ikhlas itu tempatnya di dalam hati. Ya, tempatnya di dalam hati. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sadiqan atau khalisan, khalisan min qalbi. Dia ikhlas di dalam hatinya. Ya, ikhlas dari dalam hatinya. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sadiqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Ya. Wa fi haditsin akhar, ya, dan di dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ya. Siapa yang ya mengucapkan la ilaha illallah dan dia ingkar, dia kafir terhadap apa yang disembah selain Allah. Berarti ini semua menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi juga harus dipahami maknanya, ya, dan seorang harus ikhlas di dalam mengucapkannya. Ila ghairi dzalika minal ahaditsid dallati, ya, selanjutnya kata beliau, ila ghairi dzalika minal ahaditsid dallati ala jahalati aktsarin nasi bihadhihi syahadah. Ya. Dan selain dari itu, dari hadis-hadis yang menunjukkan kejahilan, ya, banyak dari manusia tentang syahadat ini. Ya. Banyak manusia yang jahil tentang masalah ini. Ya. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah di dalam syarah beliau. Kata beliau, aktsarun nasi, tidak ada di sini ya ditampilkan. Saya baca di syarahnya. Kata beliau, aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadata. Yahsabunaha mujarradu, ya, lafdhin yuqalu bil lisan. Ya. Kebanyakan manusia jahil dengan syahadat ini. Mereka menyangka bahwasanya hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Ya, mereka ya menyangka bahwa hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Ya, padahal bukan itu. Ya, atau bukan sampai di situ, ya, maksud dari kalimat ini. Tapi ya harus dipahami maknanya dan diamalkan konsekuensinya. Kemudian kata beliau, ya,
Fa'lam. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah selanjutnya. Kata beliau, fa'lam anna hadhil kalimata nafyun wa isbatun. Ya. Fa'lam anna hadhil kalimata nafyun wa isbatun. Ketahuilah, ya, ilmuilah, pelajarilah, ya, bahwasanya kalimat ini itu mengandung dua hal. Dan ini disebut dengan rukun la ilaha illallah. Ya, yaitu nafyun wa isbat. Penafian dan penetapan. Ya, ini dua rukun la ilaha illallah. Ya, jadi kita sudah sebutkan tadi syarat la ilaha illallah ada 7. Ya, dan ada yang menambahkan 8. Ya. Yaitu ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima. Ya, dan ada yang menambahkan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Nah, ini ya, yang disebutkan oleh penulis di sini adalah rukun la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. Ya, penafian dan penetapan. Ya, penafian dan penetapan. Lalu beliau mengatakan, ya, jadi beliau sebutkan secara global, kemudian setelah itu beliau menyebutkan secara rinci. Ya, nafyul ilahiyati amma siwallahi ta'ala minal makhluqat. Yang dimaksud dengan nafyun, ya, yang dimaksud dengan nafyun adalah nafyul ilahiyati amma siwallahi ta'ala minal makhluqat, yaitu menafikan, ya, ilahiyah, ya, menafikan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menafikan, ya, ketuhanan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala minal makhluqat, dari kalangan makhluk. Ya, dari kalangan makhluk. Harus dinafikan, harus ditiadakan. Semua bentuk, ya, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai kepada Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sampai Nabi Muhammad pun tidak boleh pertuhankan. Tidak boleh dijadikan sebagai ilah. Ya. Hatta Jibrilah. Ya, di teks yang lain Jibrail, ya, atau Jabrail. Jabrail, ya. Itu ada dua bacaannya, ya. Bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jabrail. Ya. Jadi memang ada dua bacaan. Seperti dalam doa salat malam, doa istiftah di dalam salat malam, ya, Allahumma rabba Jabrail wa Mikail. Iya. Jadi, ya, sampai kepada Jibril pun, ya, sampai kepada Jibril pun, iya. Jadi kalau kepada dua makhluk ini saja, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia, dan Jibril adalah makhluk yang paling mulia, yang paling didekatkan kepada Allah dari kalangan malaikat. Keduanya saja tidak boleh dipertuhankan. Fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihin. Ya, terlebih, ya, selain dari, ya, keduanya, apalagi selain mereka dari kalangan, ya, para wali, ya, dan orang-orang saleh, dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh, ya, dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Ada matanya yang menyebutkan fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihin. Ada juga yang menyebutkan fadlan an ghairihim minal auliya'i was salihin. Iya, kemudian, ya, ya, di sini di matan yang ditampilkan sampai was salihin, ya. Sebenarnya ada wa isbatuha lillahi azza wa jalla. Ya, dan menetapkan ilah itu
ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya terkait dengan hal ini, ya, bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat. Dan la ilaha illallah juga memiliki rukun. Syarat la ilaha illallah ada 7. Atau ada 8. Ada yang mengatakan 7, ada yang menambahkan 8. Dan la ilaha illallah memiliki rukun. Yaitu rukun la ilaha illallah ada 2. An-nafyu wal isbat. Apa itu an-nafyu? Yaitu menafikan semua ilah, ya, peribadahan kepada selain Allah. Dari kalangan makhluk siapapun. Ya, kemudian yang kedua adalah al-isbat, yaitu menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua ya misi para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul misinya ini sama, yaitu mengajak kepada Allah dan meninggalkan ya apa yang disembah selain Allah. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah. Ya, berarti penetapan. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Demikian juga dalam surah Al-Kahfi di ayat terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik, penafian. Dan jangan ya menyekutukan ya dalam masalah ibadah kepada atau ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ahada, sesuatu pun. Ya, dan juga dalam surah An-Nahl ayat 39, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap ya umat seorang rasul, bahwasanya sembahlah Allah dan jauhi ya tagut. Kemudian ya kata beliau, wa idza fahimta dzalika, ya, wa idza fahimta dzalika fata'ammal hadhil uluhiyata allati asbataha Allah ta'ala li nafsi wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibrilah atau wa Jabrailah wa ghairihima ayyakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardalin. Ya. Kata beliau, apabila kamu sudah ya paham tentang hal ini, ya, maka perhatikanlah, ya, perhatikanlah, ta'ammal, perhatikanlah, ya, uluhiyah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, ya, bahwasanya ya uluhiyah atau peribadahan itu hanya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menafikannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dari Jibril. Demikian juga dari Jibril. Ya. Dan selain keduanya. Ya. Maka keduanya ini tidak ada ya apa namanya? Mithqalu habbatin min khardalin. Tidak ada sedikit pun ya sebesar biji sawi pun dari sifat ketuhanan. Ini disebut dengan mubalaghatu fin nafi. Ini berlebihan atau apa namanya? Sikap sangat ya di dalam menafikan. Ya. Jadi sedikit pun walaupun hanya sebesar biji ya sawi ya, maka tidak ada sedikit pun
ya sifat ilahiyah dari mereka. Ya. Kalau dari mereka saja tidak ada ya apa namanya? Sifat ketuhanan, ya, tidak boleh disembah, ya, apalagi sekali lagi kepada selainnya. Ya, kepada selainnya. Nah, kemudian beliau ya menyebutkan terkait dengan ya sebagian pemahaman manusia. Ya. Fa'lam, ketahuilah, anna hadhil uluhiyata hiya allati tusammiha al-'ammatu fi zamanina as-sirra wal walayah. Ketahuilah ya bahwasanya uluhiyah yang disebutkan atau dinamai oleh al-'ammah. Al-'ammah di sini maksudnya orang-orang musyrik di masa penulis. Ya. Jadi ketahuilah bahwasanya uluhiyah, ilah-ilah yang dinamai oleh orang-orang umum, orang-orang awam, orang-orang musyrik fi zamanina, di masa kita, ya, di mana mereka menyebutkan ada ya uluhiyah as-sirra wal walayah. Ya, katanya ada ya yang apa namanya pemegang rahasia yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, wal walayah atau kewalian. Ya. Jadi dikatakan ya maksudnya di sini ya taqidunaha fil auliya'i wa yaquluna inna hadzal wali fihi sirrun wa fihi walayah. Ya ini ucapan ya, Syekh Fauzan di syarah beliau ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya, maksudnya ya kata asir di sini ya, asir dan al-walayah ya maksudnya bahwa apa? Mereka meyakini bahwa wali-wali tersebut punya sir, punya hal-hal yang tersembunyi. Ya, punya walaya, punya kewalian. Nah, sehingga apa yang terjadi? Fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nazar. Sehingga mereka mendekatkan diri kepada wali tersebut dengan cara menyembelih, bernazar, wad du'ai wal istighatsah. Ya, berdoa, beristighatsah, minta pertolongan. Kenapa? Katanya li'annahu fihi sirrun wa fihi walayah, karena mereka punya ya sir, ya rahasia, ada yang apa namanya? Ada hal-hal yang gaib. Ya, dan punya kewalian. Ya. Padahal mereka sebenarnya adalah orang yang jahil. Ya, mereka adalah orang yang jahil. Nah, ya. Wal ilahu maknahu, ya. Dan ilah maknanya ini menurut orang-orang musyrik ya. Ya. Seperti orang-orang sufi dan yang mengikuti jalan mereka ya. Katanya wal ilahu maknahu, ilah ya maknanya menurut mereka adalah al waliyul ladzi fihi sirru wa huwa alladzi yusammunahu al faqira wasyaikha. Iya. Yang mana mereka menamainya dengan al-faqir, asy-syekh. Nah, ini gelar-gelar ya di kalangan mereka, ada namanya asy-syekh, ada namanya apa al-faqir ya, atau ada namanya apa al-murid atau al-mursyid, ya, macam-macam. Ya, macam-macam penamaan-penamaan ya mereka. Iya. Wa tasmiyatul ammati sayyid wa asbaha hadza. Ya. Dan orang-orang awam menamainya dengan as-sayyid. Ya. Jadi mereka menamainya Syekh Fulan misalnya, Sayyid Fulan. Ya. Dan seterusnya. Ya, wa asbaha atau wa asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya, ini ya banyak terjadi di kalangan orang-orang sufi, ya bahkan
di kalangan kita sekarang ini banyak yang seperti itu. Ada orang gila misalnya, ya orang tidak sholat, orang tidak pakai baju malah, ya dianggap sebagai wali. Ya, dia minum khamar, oh dia itu bukan khamar yang diminum, ya, tapi hanya yang kamu lihat itu khamar, tapi hakikatnya bukan khamar. Ya, ini semua adalah orang-orang yang tertipu, ya orang-orang yang tertipu. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang ya bukan wali-wali Allah, ya, tapi itu adalah wali-wali syaitan, ya, wali-wali ya syaitan. Nah, kemudian ya lanjut, ini masih sangkaan orang-orang awam. Wadzalika annahum yadhunnuna anna Allah ja'ala li khawassil khalqi 'indahu manzilatan yarda ya ayyaltaji al insanu ilaihim wa yarjuhum wa yastaghithu bihim wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Ya. Kata beliau wadzalika annahum yadhunnun, ya yang demikian itu karena mereka menyangka, ini orang-orang awam ini, orang-orang ya jahil ini, ya orang-orang musyrik ini menyangka bahwasanya Allah menjadikan li khawasil khalq. Ya. Allah menjadikan ya bahwasanya ya orang ini punya khawas, ya kehususan-kehususan. Indahu manzilah, dia punya kedudukan. Ya. Yarda al yaltaji al insanu ilaihim. Allah ridha kalau seorang itu meminta perlindungan kepada mereka. Ya. Yaltaji'a bermakna yasta'id, berlindung. Ya. Jadi katanya bahwasanya oh ini wali, ya. Ini Allah ridha kalau ya manusia menjadikannya, meminta perlindungan kepadanya, minta sesuatu kepadanya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Wa yarjuhum, mereka mengharap kepada mereka. Yarju, wawnya di situ ya kembali kepada orang-orang musyrik. Humnya kembali kepada ya orang-orang yang dianggap wali tadi ini. Wa yarjuhum, dan mereka menyangka bahwasanya mereka ini ya punya kekhususan sehingga mereka mengharap kepadanya. Wa yastagitsu ya bihim atau wa yastagitsa bihim. Ya, dan mereka beristighatsah kepada wali-wali tersebut. Wa yaj'alahum wasitatan bainahu wa bainallah, dan mereka menjadikannya wasit, perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menjadikan ya para wali ini ya bahkan orang-orang mati dijadikan sebagai perantara. Ya. Karena itu dalam surah Yunus ya ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ya. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan manfaat. Tapi mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka inilah yang memberikan kepada kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrik. Mereka menyembah batu, ya, menyembah patung, menyembah kuburan, penghuni kubur. Padahal semua itu tidak bisa mendatangkan bahaya. Demikian juga tidak mampu mendatangkan manfaat. Tapi ya orang-orang musyrik mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Ya, mereka inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang sudah ikut pelajaran Al-Qawaidul Arba' ya, kita sudah sebutkan bahwasanya syafaat itu ada dua, ya. Syafaatul manfiyah, ya, wa syafaatun musbatah. Ya, syafaat yang dinafikan itu syafaat yang diminta kepada selain Allah, dan yang kedua syafaatun musbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan. Ya, yaitu syafaat yang diminta
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, falladzina yaz'umu ya, falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammunal awwalun al-aliha wal wasitah hiyal ilah. Ya. Dan orang-orang yang disangka oleh orang-orang musyrik di masa ini, ya, di zaman kita, bahwasanya mereka itu adalah wasaituhum. Mereka itu adalah perantara-perantara mereka. Ya, yang dijadikan sebagai perantara. Humul ladzina yusammihim al-awwalun, ya, yang mana mereka ini yang disebutkan oleh orang-orang terdahulu dengan al-ilah. Ya, jadi ini penyebutannya ya. Jadi ada mereka mengatakan ini al-ilah, ya, atau al-wasitah, ya, perantara, ya. Inilah yang disebut dengan al-ilah. Ya. Al-ilah, al-aliha, al-wasitah, itulah al-ilah. Dan itu yang disebutkan oleh kaumnya Nabi Musa ya. Ya, kaumnya Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel melewati satu kaum dan kaum ini ada sesembahannya, maka Bani Israel mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, buatkan bagi kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Ya, sebagaimana mereka punya ilah. Ya, itu semua yang namai oleh mereka sebagai al-ilah atau sesembahan. Faqalu rajuli la ilaha illallah ibtala lil wasaid. Beliau tutup dengan paragraf ini. Ya, kata beliau, dan ucapan seseorang la ilaha illallah ibtalu lil wasaid. Ini membatalkan semua perantara-perantara. Jadi kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka batal semua tadi ini. Ya, mau yang disebut dengan ya al-walaya atau dia punya sir, rahasia, pemegang rahasia, ya, dan seterusnya, ya, maka semuanya adalah hal yang dibatalkan oleh kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, dia yakini dalam hatinya, ya, maka ya semua ilah-ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala semuanya akan batal. Ya, semuanya akan batal. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah ta'ala ya, pembahasan selanjutnya ya tentang orang-orang kafir meyakini tauhid rububiyah. Ya, orang-orang kafir meyakini tauhid rububiyah. Jadi mereka ya sebenarnya meyakini akan hal tersebut. Mereka meyakini Allah mencipta, Allah yang mengatur dan ya seterusnya. Tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Nah, wallahu taala a'lam. Mungkin ini ya 2 kali pertemuan insyaallah. Ya, mungkin 3 kali. Ya, setelah itu insyaallah selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, disilakan.
izin bertanya, apakah benar bagusnya potong kuku dan potong rambut di hari Jumat? Dan benarkah ada doa memotong rambut dan harus dibaca sebelum memotong rambut? Ya, terkait dengan hal ini tidak ada ketentuan khusus ya. Tidak ada ketentuan khusus. Yang ada itu dari ya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi waktu ya kepada kami terkait dengan memotong ya kuku, memotong kumis, mencukur ya rambut di area kehormatan ya, maksudnya mencukur rambut kemaluan ya. Itu tidak lebih dari 40 hari. Tidak lebih dari 40 hari. Nah, itu batasannya. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 40 hari. Jadi kuku, ya, kumis bagi laki-laki, ya, bulu di sekitar ya kehormatan itu tidak boleh lebih dari 40 hari, ya. Kemudian dipotong, ya, kemudian dipotong. Adapun kalau misalnya dia potong di hari Jumat, ya mungkin karena dia laki-laki dia berhias, ya maka wallahu taala alam tidak ada masalah. Tapi itu tidak ada uh, aturan khususnya. Demikian juga doa ya di saat memotong kuku, memotong rambut itu tidak ada yang warid yang setahu saya. Wallahu taala alam. Tidak ada ya bacaan khusus yang dibaca ketika uh, memotongnya. Wallahu alam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika kita merasa pernah menzalimi seorang tapi lupa siapa, tapi kita mau minta maaf, apakah boleh kita bersedekah atas namanya? Ya, pertama berusaha diingat-ingat dulu ya, siapa yang pernah dia zalimi. Karena kalau dia mau bersedekah terus dia sebut nama siapa? Ya. Atau mungkin dia sebut secara umum. Ya, saya bersedekah atas nama orang yang pernah saya zalimi. Ya, apakah boleh kita bersedekah atas namanya? Ya, gimana bisa bersedekah atas namanya padahal dia tidak tahu siapa yang pernah dia zalimi. Nah, jadi ya seorang itu ketika dia berbuat zalim kepada orang lain, maka yang pertama adalah dia meminta maaf. Ya, dia meminta maaf kepadanya. Nah, kalau ada yang terkait dengan masalah harta, ya, maka ya dia kembalikan hartanya. Tapi kalau ya dia sudah cari orangnya ternyata tidak ada, maka sebagian ulama menyebutkan bahwa boleh bersedekah atas nama orang tersebut. Kalau dia terima nanti di hari kiamat, alhamdulillah itu yang diinginkan. Bismillah, izin bertanya, apakah berwudu ketika haid itu diharamkan? Contoh berwudu ketika mau tidur dan katanya wudu ketika haid sama saja mempermainkan wudu atau ibadah. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, wallahu ta'ala alam, memang ya bagi orang yang haid itu tidak ada apa namanya manfaatnya ketika dia berwudu. Artinya itu tidak akan meringankan ya junubnya. Beda dengan orang yang junub. Ya, dia dianjurkan untuk berwudu ya sebelum tidur. Dalam rangka apa? Dalam rangka meringankan ya junubnya. Adapun ketika haid maka tidak ada ya keterangan bahwasanya seorang ya berwudu ketika ya dia haid dalam rangka meringankan haidnya ya atau janabahnya. Nah, wallahu taala alam. Hasanallahu ilaik. Izin bertanya, apakah orang yang tidak berakal masuk neraka, Ustaz? Ya, orang yang gila, ya, itu diangkat pena darinya. Ya, jadi ada 3 orang yang diangkat pena, maksudnya tidak dicatat amalannya. Ya, pertama,
ya, anis sabih hatta yaqil, anak kecil sampai dia ya, sampai dia balik. Ya, atau anis sabih hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. Yang kedua anin naim hatta yastayqidh, dari ya orang yang tidur sampai dia bangun. Dan yang ketiga ini orang gila sampai dia ya berakal. Nah, sampai dia berakal. Jadi dia tidak dicatat ya apa namanya uh, apa yang dia lakukan. Ya, apa yang dia ya lakukan. Nah, jadi yang seperti itu ya masuk dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa di luar ya kemampuannya. Nah, ada yang memastikan masuk neraka atau surga, wallahu taala alam. Ya, ini semua adalah perkara yang gaib. Ya, tidak ada manfaat wudhunya ya bagi orang yang haid. Ya, dia silahkan berzikir ya untuk membentengi dirinya. Boleh baginya dia berzikir. Zikir pagi, petang, boleh dia membaca Al-Qur'an. Ya, membaca dari HP misalnya, membaca dari hafalannya. Itu sama hal yang boleh bagi orang yang haid ya. Bagi orang yang haid, dan itu merupakan benteng bagi dirinya. Nah, adapun berwudu ya wallahu taala alam tidak ada keterangannya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.